Niki dari praktisi Pak Puguh Ramadhani. Ini dari PT Lembu Agri Nusantara ya Pak. Dari Kediri Pak. Ini mungkin monggo bisa saling sharing ya Pak Puguh ya tentang pengolahan pakan ternak. Ya, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Ibu dari TNGTS yang telah mengundang saya di acara siang hari ini. Yang terhormat Bapak-bapak petani peternak sapi ya, dari kambing. Di sini kambing atau kambing di Desa Padang Satrian, Kecamatan Tirtoyuda ini. Sebelumnya perkenalkan saya Puguh Ramadhani. Alamat saya di Ngabiwi, Kabupaten Kediri. Saya adalah owner dari PT Lembu Agri Nusantara. Dulunya saya ini juga penggemar kambing. Kebetulan di kambing itu sampai saat ini tetap saya jalani. Masih ada beberapa kambing yang saya rawat, meskipun dalam keseharian saya pekerjaan bergelut di bidang sapi. Ada 3 bidang sapi yang saya geluti. Pertama adalah penggemukan, yang kedua adalah jual beli, yang ketiga adalah penyembelihan atau jual beli daging. 3 bidang itu saya geluti sejak tahun 2015. Profil saya seperti itu. Untuk materi siang hari ini, mungkin saya tidak memakai slide ya, karena apa? Karena saya lebih ke prakteknya, jadi tidak melulu ke teori. Kadang teori itu dijalankan, ternyata dengan prakteknya itu berbeda. Nah, kita tidak bisa saklek, karena yang kita rawat, yang kita kasih makan setiap hari itu hewan. Dan hewan itu kalau kecenderungan hewan itu psikologisnya hampir sama dengan kita. Jadi misalkan hewan itu agak nyaman dengan lingkungan sekitar, apapun itu ya, mulai dari kandang, pakan, mungkin dari lingkungan sekitar itu mungkin jadi semua itu keterkaitan. Jadi ndak berdiri sendiri. Misalkan, wah pakanku sapi kok kamu mungkin apa sing salah ya. Tapi kan tidak dilihat lingkungan sekitarnya seperti apa. Mungkin cuacanya terlalu panas atau terlalu dingin, dan itu juga mempengaruhi. Nah, bapak-bapak sekalian, yang perlu saya tahu sebelum saya fokus ke arah materi yang inti, yaitu pengolahan pakan. Di sini tujuan pengolahan pakan ini untuk pakan kambing atau sapi? Kambing. Nah, kambingnya itu kambing untuk susu atau untuk penggemukan, atau di ternak. Ya, kalau kambing, kebetulan saya dulu tahun 2017 saya Dewan Juri Nasional kambing Etawa. Tahun 2017 sampai tahun 2019 saya Dewan Juri. Kalau digundang lebih sampai di Turen itu, insya Allah peternak-peternak besar kada segundang lebih PAM apa hari itu. Pokok peternak-peternak besar daerah sini, Ampel Gading sini ada Mas Irfan Yopi itu kenal baik sama saya. Saya tanya, Mas Puguh dari Kediri, bagian besar peternak kambing Etawa atau susu perah itu banyak yang kenal dengan saya, karena dulu tahun 2017 saya Dewan Juri Nasional. Jadi yang ada lomba kambing dimanapun saya pasti datang. Nah, terus untuk bapak-bapak di sini ternaknya kambing betina berarti yang kebanyakan nih. Nah, itu pakannya sementara ini konvensional, jadi rambanan nih. Rambanan. Kalau di sini kan rambanan saya dulu terkenalnya ini Gamal sama Indigo Vera ini yang banyak nih. Kaliandra.
Kaliandra itu kalau teng Gen Pulau gamal lah. Beda nama. Terus apa? Itu di kota Indah bagus. Nah, di sini mungkin nanti ada bantuan ya Bu ya, apa? Mesin pencacah Mesin pencacah rumput. ini. Nah, mesin pencacah rumput. Nah, yang saya pernah lakukan kemarin itu untuk pengawetan pakan itu sebetulnya Kaliandra itu bagus Pak diawetkan. Apalagi kalau musim penghujan kayak gini kan sudah mulai tumbuh ya. Nanti kalau musim kemarau mungkin agak sulit, agak lama tumbuhnya. Nah, itu nanti bisa dicampuri dengan beberapa konsentrat ataupun apa namanya pakan-pakan kering yang lain. Misalkan kalau kambing itu yang paling bagus adalah leci kediri itu, kulit alinya kediri itu sama kangkung kering. Tapi kita kan merujuk kembali kan harga ya Pak ya, harganya setiap tahun setiap ini kan selalu naik. Dulu kangkung kering itu 800 rupiah, bahkan saya itu memakai kangkung kering itu dari harga 350 rupiah, sekarang bisa 3.000 lebih harga kangkung kering itu. Nah makanya kan itu tidak efektif untuk kita yang skalanya beternaknya itu hanya 5-6 ekor. Kalau dikalkulasi wah habis kan gitu. Apalagi kalau musim kemarau serba sulit, bahan-bahan serba mahal. Itu nanti yang indigo vera atau Kaliandra itu nanti digunakan untuk pakan kambing ini bisa dengan cara diawetkan seperti yang Mbak Elma sampaikan tadi di silase. Cuman untuk mengurangi kadar air, saya dulu itu saya campuri sekam giling atau katul Pak. Sekam giling atau katul itu pakai plastik bisa, pakai drum bisa. Nah, itu. Terus untuk biasanya orang itu kalau peternak kambing bau entah itu dari kencing atau dari perengusnya kambing sendiri atau dari kotorannya, itu sebetulnya gampang Pak mengatur pola makan. Nah, di saat pola makan itu teratur, saya jamin 100% tidak mungkin Pak. Pola makan yang penting. Saya sudah coba berkali-kali. Kadang bapak ibu, nopo, kalau kan jadah bapak kali itu dia kasih sugeng, itu tidak telaten lihat kambing itu kambing kasih makan ini diburu malah itu liwat nonton diburu malah itu yang membuat metabolismenya tidak teratur itu. Nah makanya dari situ saya melihat kok tetap bau ya, terus apa namanya kotorannya kok juga bau, apalagi promosnya sangat mengingat, apalagi kalau sudah jantan dewasa kan gitu Pak ya. Nah, itu cukup dengan mengatur pola makan, dan pola makan ini harus tepat mundur-mundur paling 1 jam. Itu yang paling efektif. Misalkan tadi dengan menjalan kerja jam 7 atau jam 6 itu kasih makan dulu. Dimakan selesai dibersihkan Pak. Kambing itu makan 1 jam sudah. 1 jam itu sudah waktu yang lama untuk makan. Setelah itu ya sudah, nanti paling buatan disundangi 2 kali pun. Jadi setelah makan dibersihkan. Jadi tempat pakanan ini bersih Pak setelah makan. Nah nanti setelah jam makan sore jam berapa, jam 2 atau jam 3 itu mundur-mundur 1 jam Pak. Misalkan rutin jam 2, nanti di jam 2 mundur jam 2.15, jam 3 itu maksimal. Setelah itu jam sedikit maksimal. Misalkan pengen nambahin malam, tidak apa-apa, malam bilang sampai tapi setelah kasih makan bersihkan lagi. Itu sangat efektif untuk pembentukan dan kambing yang menyusui. Nah makanya pola makan ini penting. Kadang kita nggak tersirat kalau pokok dipakan biasanya habisnya juga banyak, terus murah marit mungkin
akhirnya nggak terasa Pak, 5.000, 10.000, tapi setiap hari kan gitu, kali 1 bulan kan banyak. Nah, kalau kambingnya 5, 4 nggak terasa, mungkin kalau yang peternak sampai 50, 100 ekor kambing itu dibersihkan dengan peternak. Makanya apa? Pola makan ini tadi adalah kunci untuk metabolisme kambing ini yang tertata bagus. Nah, untuk kotoran biar nggak terlalu kasih sama. Ini kan jadi cukup 1 gram apel. Itu bagus, sudah nggak sama cacing rutin. Jadi kambing itu saya dulu 1,5 bulan sekali, tapi anjurannya 3 bulan atau 6 bulan sekali. Ini saya tidak jalanggar karena apa? Makanan kambing itu banyak yang tidak higienis, Pak. Makanan kambing itu banyak yang tidak higienis, makanya harus interval obat cacingnya harus agak cepat. Cukup yang besar itu, Pak, itu 1 kambing setengah, jadi dipotong 17 setengah. Itu obat cacing itu obat cacing untuk hewan Yang besar itu yang segini tuh. biasanya belinya di mana? Apotek apa? Banyak di Shopee, di Anu banyak. Di Shopee banyak Pak. Obat cacing untuk bulan itu. Nah, jadi garis besarnya seperti itu untuk pakan kambing. Nah, kalau di sini mungkin yang tersedia kan pakan hijauan. Nah, ya untuk pemanfaatannya itu tadi Pak, disilase, disimpan di dalam tong, itu paling aman. Nah, monggo kalau dengan mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan kambing atau dengan obat-obatan kambing, dengan pakan, alternatif pakan, monggo mungkin ada pertanyaan. Mungkin ciri-ciri kalau kena penyakit cacing itu kambingnya gimana? Ciri-ciri fisik. Kotoran. Oh, Dari pertama itu dari kotoran Pak. Kita paling mudah mendeteksi itu dari kotoran, karena kalau kita melihat dari fisik wis nemen dhisik baru kita biasanya kan gitu. Jadi sudah parah, nah itu kan berarti sudah parah, itu baru kelihatan kalau dari fisik. Dari fisik pagi itu kotoran kambing itu kan serintil umumnya kan jatuhnya satu-satu ya Pak. Kalau itu sudah mulai kental gitu, itu tanda tanya antara cacingan, terus metabolismenya kurang bagus atau dari pakan. Nah, kita lihat lagi kempel berlendir 100% kaki. Nah, jadi jatuh itu apalagi kalau sentilnya yang sudah, kan pernah kambing itu buang air besar itu sentilnya jadi satu kayak rantai gitu. Nah, itu pasti cacing. Itu tidak nunggu jegrit Pak, itu langsung kasih obat cacing. Nah, kasih obat cacing itu yang paling efektif kambing puasa Pak. Pagi nggak usah dikasih makan, sore jam 2, jam 3 sebelum dikasih makan, 1 jam sebelum dikasih makan kasih obat cacing. Setelah itu baru dikasih makan. Itu nanti tidak mengganggu pola makan. Jadi obatnya pun cepat untuk terserap karena kondisi perutnya lapar gitu. Jadi seperti itu. Monggo. Tapi buatan pengaruh nih, walaupun lapar, sampai atas minum soalnya kan anu, momen itu beda Betul, dari mana? Anggota barang biasa ya. Jadi kegunaannya apa gitu, kalau hewan kayaknya enggak. Saya selalu seperti itu sebenarnya. bukan karena makan rumput jenis apa gitu yang biasanya faktor cacingnya banyak gitu. Kalau cacing kan kita nggak tahu Pak mendeteksinya gimana kan gitu, bisa dari samping-samping gitu. Apalagi kalau matanya sudah berbelen, nah itu pasti cacing. Ya, ngepet itu cacing itu.
Itu Pak, kalau mengatasi pilek sama apa ya? Biasanya ada apa? Nah, kambing pilek nih, itu kan terjadi paling biasanya kalau musim awal-awal musim hujan dulu ya Pak ya. Itu ketempu itu kan biasanya pilek. Nah, kena embun air hujan itu biasanya pilek. Kalau saya dulu tak pakai jahe, kencur sama kunci Pak. Kencur sama tuh. Jahe, kencur sama kunci, tak kasih madu rasa itu kan satu minumkan. Itu kalau obatnya kayak obat manusia Pak, tetraflu. Iya, tetraflu. Pernah saya kasih, tapi cuma cair, mencret kan? Apanya itu Pak? Kambing. Kebanyakan berarti. Mungkin. Kalau kambing itu Satu sepet itu, satu sepet. sukat Apa? yang besar itu. Kecil itu. Jahe apa Pak? Jahe apa jemprit ya? Iya jemprit ya. Oh, sedikit-sedikit Pak. Sedikit-sedikit Pak. Jahenya paling segini, kencurnya segini. Terus kasih madu rasa satu bungkus, paling jadinya cuma 2 sepet itu nanti. Itu dimasukkan plat itu, terus apa namanya, kasih makan. Selang berapa jam masukin ultraflu satu. Ultraflu. Iya. Saya apapun saya sapi, kambing itu ultraflu Pak. Cuman dosisnya kalau sapi saya 10 butir. Ya, Kambing. kalau kambing cukup satu. Kan beratnya sama kita kan sama Pak kambing. Kan obat itu kan berdasarkan berat badan. Iya itu. Karena kita bukan dokter hewan, kalau mau nyuntik sendiri nggak boleh main-main. Berani. Takut salah mana yang suntik nanti. Makanya alternatifnya itu saya cuman jahe kencur kunci Pak. Terus cuman itu Pak. Jahe kencur kunci itu di blender, dikasih madu sudah. Airnya yang banyak itu berapa? Itu nanti paling 3 hari sembuh. Nggak mungkin kalau hari ini sakit dikasih obat besok langsung sembuh, nanti ganti 4 hari. Ini itu Pak. Hewan kambing yang berkutu itu obatnya apa nih kesannya? Budik, berkutu. Kalau budik itu dilihat budiknya Pak. Kalau budiknya yang di Bulunya rontok. yang dilihat itu harus disuntik. Disuntik, dipanggilkan mantri itu. Kalau bisa nyuntik sendiri ya, itu diberikan obat Ivermectin itu, tapi dosisnya 2 kali kalau saya 2 kali. Jadi apa namanya, panggilkan mantri itu disuntik. Kalau dari apa namanya kutu itu jaringan, kalau beli obat gulem gitu loh Pak, obat gulem ayam itu dicampur sama ketupat, tak mandikan itu sama rinso, sudah nanti wis bersih gitu. Apalagi saya dulu apa namanya kontes kambing itu pakai samponya itu yang Pentin, terus pakai conditioner itu kan dibiyai satu-satu itu bulunya itu. Kalau ada kutunya ya langsung kutu tok itu sama obat gulem 4.000-an itu loh Pak. Itu buat untuk apa namanya membersihkan dari kutu-kutu. Mungkin untuk yang lain pakan atau apa mungkin. Ya, masuk angin bau. Kembung. Jadi kan darah tinggi Kan kan. sering kembung. Iya. Ada yang kembung. Itu solusinya gimana? Nah, kita nanti jenengan kasih makannya salah. Kasih makannya salah. Karena yang jenengan kasihkan itu proteinnya tinggi. Kalau apa namanya kambing itu kan punya enzim ya untuk menyegah kembung itu harus kemah dulu Pak sebelum makan kaliandra itu. Jadi kaliandra itu proteinnya tinggi, 25%. proteinnya tinggi, padahal kebutuhan kambing kan hanya berapa persen toh, 13 sampai 17% kan, itu sampai 25%. Apa namanya kalau jangan langsung kasihkan makan plek pagi apalagi itu resiko kembung sangat tinggi. Lebih baik dipakan kering dulu Pak,
apapun dikasih rumput dulu atau daun-daun yang proteinnya mungkin rendah atau yang seratnya tinggi seperti daun nongko itu kan seratnya tinggi, proteinnya kan rendah. Terus rumput-rumputan kayak yang odot dulu 1-2 biji pokok masuk mulut itu sudah anti kembung. Saya jamin. Karena apa? Enzim-enzim yang dihasilkan dari lidah kambing untuk mengunyah itu sudah anti kembung. Sudah anti kembung. Itu solusinya yaitu tadi jenengan harus paham apa pakan yang dikasihkan. Pakan-pakan yang menurut mitos orang Jawa itu mendemi gitu, kayak singkong gitu, terus kaliangga itu daun lamtoro, terus steak itu tadi itu kalau langsung pasti kembung, apalagi kambingnya makannya lahap sampai kenyang pasti kembung. Itu penanganannya gimana? Penanganannya kalau kembung itu dicoblos Pak, itu namanya ditrokat. Sakit ya. Kenapa? Sakit Pakai jarum suntik gitu Pak. Jarum suntik yang ukuran paling besar yang ukuran 18 di pas kiri. Pas lambung kiri. Terus itu langsung keluar semua kilonya seperti itu. Iya. Berarti lambung yang satu ya? Iya, tapi dicabut di ini sudah betul. Kalau ragu ya dipanggilkan antri, tapi biasanya itu kejadian sangat cepat. Makin gede ini. Satu lagi Pak, untuk mengatasi penyakit yang biasa bawaan itu habis melahirkan kadang sakit susunya itu punya Maksudnya iya bersih. itu sih ya. Jadi kandang biasanya karena yang pantang dilakukan untuk mengecek kehamilan adalah diplotot susunya. Oh nggak boleh. Itu 75% penyebab mastitis. Ini penting ngomong. Kalau sampai sempat ada yang parah bisa diatasi nggak? Itu kayaknya jarang bisa kalau mastitis itu karena itu tumor. Jadi mastitis itu kalau gejala masih bisa disuntik antibiotik bisa ada. Mastitis di Shopee ada kalau dengan misalkan bisa nyuntik sendiri ya itu ada di Shopee itu obat mastitis ada. Biasanya kalau saya pakai oksimetrasiklin itu antibiotik, tapi kebanyakan tidak sembuh mastitis itu karena rusak Pak. Kambing itu kalau sudah hamil itu pembentukan namanya kolostrum, susu yang warnanya kuning itu untuk antibodi anaknya nanti. Nah, itu kolostrum itu mahal Pak itu. Susu air pertama ibu. Jadi penyebab utama mastitis itu kenapa kambing seperti itu kan diplotot terus Pak. Habis melahirkan terus nafsu makan berkurang itu kena penyakit atau kelelahan obatnya gula merah. Oh gula merah. Pun namun itu tak. Jadi kambing kalau melahirkan itu minumnya gula merah Pak. Jadi gula merah yang beli di toko itu ada. Gula merah itu untuk mengembalikan tenaganya. Pasti lemas 2 hari 3 hari mesti sudah malu. Mesti itu. Kalau gula merah bisa agak. Banyak sih. Iya nggak apa-apa.
banyak kan main track mungkin 1 hari 2 hari kan Kemarin itu ada sampai sempat main thread itu mati Pak, nggak bisa penanganan, tapi yang kecil habis melahirkan umur 1 minggu main thread terus mengatasinya nggak bisa. induknya masih tidak Enggak. tidak ya. Biasanya kalau kambing masih cempe umur 1 sampai 10 hari itu angka kematiannya tinggi karena beberapa banyak faktor. Dulu saya pernah di Kementerian Pertanian di Jakarta sana, saya waktu diundang untuk perebutan ras sebetulnya ras PE itu diperebutkan oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini asalnya berbeda. Kalau di Jawa Tengah ada ras kali kesing, kalau di Jawa Timur ada ras kambing PE, Lana Kali Tawa. Nah itu asal usulnya itu diperebutkan sampai kementerian sana. Akhirnya yang menang di Jawa Timur karena dulu katanya tahun berapa ya, tahun 50-an kalau nggak salah itu di BPIB Singosari itu sudah mendatangkan kambing dari India untuk dipersilahkan, katanya seperti itu. Tapi akhirnya kelas manufakturnya itu digunakan Jawa Timur, jadi nggak ada kambing PE itu, kambing PE kali kesing nggak ada, yang ada ras kali kesing. Jadi kambing PE yang sudah dikawinkan dengan kali kesing dulu seperti itu. Saya dulu sampai rebutan kementerian itu membahas masalah kematian kambing, mortalitas, natalitasnya dibahas. Nah untuk kambing 1 sampai 10 hari itu memang sangat tinggi kematiannya, keinjak induknya, kecepet, kaku lehernya itu kadang kena tetanus iya itu tetanus itu karena penanganan potong pusar yang salah gitu. nggak dipotong dijek sendiri sama bumbunya. 1 sampai 10 hari itu angka kematiannya sangat tinggi untuk kambing. Makanya penanganannya kalau sakit itu kambing itu dibikinkan ruang sendiri, ruang bersalin sendiri. Nah jadi agak lebar, cempenya nanti dimasukkan box, induknya biar waktu minum seperti jam makan induknya, itu nanti pertumbuhannya tetap beda dengan kumpul langsung sama induknya. Cempe itu minum terus, saat jam-jamnya minum terus itu tidak sama, bisa dibandingkan nanti yang box ini cempenya dibiur sama betinanya sama induknya, yang satu ini cempenya di box, minumnya dijari lah, itu nanti pertumbuhannya nah susu induknya produksinya terus banyak karena apa? Begitu habis diminum habis Pak ya, sudah dia produksi lagi, nggak dirusui. Kalau cempenya jadi satu kan terus disusun, nggak bisa berproduksi dengan baik kan gitu. Nah makanya di box sendiri itu meminimalisir kematian itu tadi. Terus diminumkan setiap 3 jam. Kalau sudah di atas 5 hari setiap 3 jam. Nanti kalau sudah 15 hari ke atas pagi, siang, sore. Ya memang agak bisik tapi pertumbuhannya biasanya kan Pak Boni itu ngomong-ngomong dari tapi nggak disandingin bokeh buatan. Yang penting itu kan satu kotak itu cempenya, ini induknya gitu, nggak dijauhkan, jadi tetap satu kandang kan, dikasih box gitu, box kecil dipisah, yang cempenya itu nggak terus sama induknya nyumbui susu. Nah nanti itu produksi susu induknya bisa berkurang, cempenya sendiri resiko keinjek, kecepet itu tadi. Kadang-kadang pemahaman
petani kambing itu beda kali di wau ya. Kadang-kadang dikumpulkan terus, dicampur terus, supaya ngomik terus. Pengertiannya supaya tidak gede. Tapi kan kebalik nih waunya. Jadi mindset seperti itu yang harus diubah. Jadi Orang kecil. kita itu beternak itu sebetulnya apa namanya, di dalam peternakan itu sirkulasi uang itu sangat tinggi, Pak. Sirkulasi uang itu di peternakan sangat tinggi. Contohnya apa? Kambing ini kan ibaratnya pengharga kan sekarang 3 juta 4 juta kan, 3 juta 4 juta itu kan kalau petani kan uang sedikit itu duit apa dibicara itu betul saya kan gitu, sisanya untuk motor misalnya ada 4 juta untuk modus, tapi di dalam perputaran perharinya ini duit berantem, Pak. Dengan ngerekening itu lagi bayar itu yang pun bintang. Jadi jangan sampai punya asumsi atau punya pikiran begini, malah ngaret kalau olahraga, jangan, karena di sini ada pergerakan ekonomi. Kalau dengan punya mindset seperti itu dituku piro-piro karo Belante nih, dikek nih, ngulung di Belante Pak. Ngoten, jadi saya membahas ngoten itu. Karena karena lainnya Pak ngoten nih. Tapi kalau kita lebih mahal sini atau lebih mahal jenengan ini? Lebih mahal jenengan kalau tak beralih itu jenengan. Sapi Pak. Kalau kambing nggak bisa saya jual beli. Sapi itu. Kalau kambing itu hobi saja, cuman peternak. Kontes itu. Sekarang harganya sudah nggak bisa diangan-angan kalau kontes Mas. Beda dengan dulu. Nah kalau di dalam dengan beternak setiap hari itu perputaran uang itu bisa sampai 100.000 loh Pak per hari itu. Bayangkan kalau 1 bulan berapa? 3 juta. 3 juta kalau 1 tahun berapa? Kan gitu. Nah, makanya semua harus diperhitungkan seperti pola makan itu tadi. Pola makan itu sepele sebetulnya, tapi bermanfaat atau tidak? Karena sak piuran kangkung kering nggak bilang begini bang bunga tiap hari Pak sak piuran ini nggak ada gunanya kan gitu. Makanya apa ditoto pola makan ini tadi. Dan jangan lupa kalau sudah tertoto pola makan ini tadi, jangan sekali-kali dikasih makan kaliandra segar. dadaan ya. Kalau di silase 100% aman. 100% aman kalau sudah masuk silase. Nggak ada risiko kembung kalau sudah masuk Tapi silase. pernah ada di teman di sini itu yang konsumsi silase terus, tapi nggak bisa gemuk itu apa ya? Bahannya mungkin apa? Iya dari kulit kopi. Nah, itu. Kebanyakan dari kulit Jadi gini, Mas. Kalau silase itu apa prinsipnya kan pengawetan pakan. Kalau sudah dicampur lain-lain, itu berarti namanya bukan silase. penambahan gitu ya. Itu namanya sudah mengarah ke konsentrat pakan jadi. Nah, pakan jadi itu unsurnya banyak. Kalau silase adalah pengawetan pakan. Kalau pakan jadi unsurnya banyak, serat, protein, karbohidrat, terus apa namanya ada kandungan api dan lain-lain, itu harus seimbang. Kalau ini pakan ngeracik pakan itu ya, wah ini apa ini apa? Tapi kok gak gemuk-gemuk, apa yang salah? Karena itu tadi bahannya, mungkin seratnya terlalu tinggi, proteinnya nggak ada. Akhirnya Yusmus Pro jadi telat kan gitu, serintilnya yang banyak vitaminnya. Jadi harus seimbang kalau apa pakan itu saja. Yang paling aman itu ada apa namanya peparingi Gusti. Jadi kambing itu omnivora, daun-daunan, ya wis daun-daunan ini. Tapi bagaimana kita caranya mengolah supaya efisien kan gitu. Nah, supaya efisien. Jadi ditemukanlah sistem atau tata cara yang dinamakan namanya silase. Tadi pengawetan pakan. Di sini kan sudah melimpah hijau-hijauan. Apapun itu diselepak, jes, paringi katul sedikit, tumpuk sambil diinjek-injek, sudah tutup blek, sedikit-sedikit kasih makan. Pokok
yaitu tadi jam makan itu jangan berubah, jangan pernah berubah. Sehari 3 kali, sehari 3 kali, sehari 2 kali, sehari 2 kali. Gitu. Mungkin kalau yang siang repot diwalik jamnya Pak, bisa. Mulai makan jam 5 sore, terus nanti makan lagi jam 11 atau jam 12 malam, tinggal tidur, besok subuh kasih makan lagi, tinggal kerja sehari. Waduh, kita nggak tilem lah. Ada yang pola makannya bisa, ada Pak Ji. Lawan kerja. Dibalik. Kalau doang aja begini. Satu hari. Makan wedus ya, makan tilem. Kumpul kan pedus. Jadi gitu. Jadi yang penting apa, kebiasaan kambing dari awalnya Pak. Jadi memang metabolisme ini sangat penting. Kita kesel-kesel terus kadang kalau makan sulit rebutan kalau kancane sampai nunggu nih sengon ambruk barang ngoten niku sampai bawahnya ya. Itu kalau apa namanya tidak di manajemen cara pola makan yang bagus, mesti percuma. Itu memang 1-2 bulan jenengan boten marem kalian itu sendiri. Yakin saya, wis boten marem. Karena apa? Yang biasa di apa namanya dikasih makan pluk terus akhirnya delongo Pak wedhus. Melos. Biasanya melos akhirnya delongo. Tapi kalau sudah 2 bulan ke atas sudah penyesuaian. Sama seneng. Jadi sekali makan tek langsung tidur entek pasti sudah tidur kamu. Nanti sore waktu jam makan kasih lagi dulu habis bersih. Dan penambahan volume atau jumlah pakan nggak bisa kayak karpet yang lagi kayak karpet lagi saya satu gontak masih tak tambahin yang 3 nggak bisa. Jadi takaran itu sedikit demi sedikit seiring dengan tambahnya bobot kambing. Titik. Kalau misalkan untuk apa namanya sapi apa kambing betina yang sudah hamil, beriringan jumlah pakannya bertambah beriringan dengan bertambahnya usia kandungannya. Semakin besar usia kandungannya, kebutuhan pakannya juga semakin banyak. Intinya di situ pola makan. Mungkin kalau cara pengolahan silase tadi sama Mbak Irma sudah dijelaskan dan bahan-bahannya mungkin di sini tersedia ya Pak ya. Apapun bisa di silase itu, apapun jangan terpaku dalam satu objek. Misalkan kalian berotot atau otot tidak, itu saling campur tidak apa-apa. Otot kalian ada apa daun apa Yang penting hijau ya. yang penting hijau antara ukuran tetes sama apel tadi sama rumputnya yang paling pas. kalau mungkin Mbak Irma pakai tetes ya, kalau saya enggak cuman apa kato Oh, bersama kato. ya hijau sama kato. Karena apa, kalau sudah tetes itu nanti bukan silase fermentasi namanya. Karena ada molasenya. Maksimal sampai berapa bulan? Itu saya pernah 2 tahun Pak. Karena dulu pernah ya ketela pohon itu murah banget nih Pak. Saya itu sampai beli itu datangkan dari Dampet, dari mana? Pajak, dari mana orang Greenfield. Ini onggok itu Pak. Najung Ini onggok. Pulau Selip, Pulau apa tumbaknya tong sampai 300 tong dari dulu. Saya selip karena ketela pohon murah, saya selip, saya kasih kartu, saya pop tong. Tidak berubah Pak. 2 tahun pernah. Karena harganya cuma 500 rupiah Pak. Saya berarti kok mewah saya itu. Ini murah. Mewah wedhus ini. Karena proteinnya tinggi, jadi nggak perlu pakai konsentrat itu. Butuhnya awet pakan tok, supaya nggak bingung kalau repot gitu. Selip, kasih katul. Kalau saya nggak kasih molase. Kalau dikasih molase namanya fermentasi. Lebih apa gitu? Bahan untuk pembelian apa?
Bahan pakannya lebih bukan yang tadi apa sih kalau kecap Bang? Kolase. Lebih dibelikan untuk bekatul itu aja, ditambahkan untuk bekatul. Nah mungkin nanti bisa dicoba antara yang ada tetesnya sama yang tidak ada tetesnya. Tetesnya bisa. Nah itu bisa dicoba. Prinsipnya sama-sama nggak ada udara, dinet-net pokoknya wis. Rokok santai rokok. Tidak bisa darah. Karena bakteri itu hidup karena ada udara. Pokoknya dinet-net. Wes tong itu yang penting kadar airnya ditahu-tahu. Tidak ada takaran khusus untuk molase, untuk tetes tidak ada takaran khusus. Yang penting menyesuaikan rumputnya, kadar airnya ditotonan. Kalau tidak dengan totong, rumput wis punya kadar air, ditambahin molase, tambah oke nah kan gitu. Kadang ada tayangan yang habis dicoper terus di PP dulu itu gimana? Sebelum dicoper di PP dulu harus gitu. ya. Jemurnya sebelum dicoba. Dilayukan satu malam. iya. Jadi sebelum dicoper dilayukan satu malam. Itu. Nah, fungsi untuk atol ini tadi sebetulnya kalau saya ya untuk menyerap kadar air yang ada di daun-daun itu tadi. Jadi daun singkong nggak masalah ya? Tidak masalah. Daun hijau. Seorangnya itu saya kalau nyerap daun singkong sebatangnya Pak. Sak telon nih. Mewah ini. Daun singkong itu meluas tidak apa-apa. Ini kan Jadi wedi kalau di pulau anu ya pokoknya kalau makani berhukum ya sedia bedok mentem bedok bisa Ini Pak, seperti yang saya katakan tadi. Selama pagi itu sudah makan, sudah ngomong, itu aman, 100% aman. Jadi sebelum dikasihkan daun pogong yang seger, dikemas kasih atol dulu kering, kasih tanggung kering. kalau soal sarapan dia Nah, yang penting keluar enzimnya itu 100% enggak kembung. Oh kayak otot itu aja. Nah, otot. ngerti belum Biasanya petani yang nggak paham produksi wis manane enak, pas panen telo, motor Itu sulit. benjing selamatan. Jadi pada prinsipnya adalah nomor satu pola makan. Jadi pola makan itu dengan tata dengan baik. Nah, untuk pakan silase itu tadi ada dua yang disampaikan Mbak Elma itu tadi dengan molase atau seperti yang saya jalani tanpa molase. Karena kalau saya pada prakteknya dengan dan tanpa molase yang lebih suka adalah yang tanpa molase. lebih diri bisa. Lebih ya, lebih efisien. Tetes kan harganya enggak seberapa, wong kita makainya enggak banyak, enggak banyak kita pakai. Jadi Pak, di sini tuh sebelumnya sudah ada pembuatan silase ya Pak ya, yang digagang tadi. Nah, itu justru malah dicampur air. Itu tadi yang saya bingung kok malah dicampur air. Campurannya kan sama EM4 biasanya. Nah, gini Mas, jadi banyak dari youtuber, banyak dari pemateri yang lain itu hanya memikirkan produk. Iya. Jadi ini caranya produkku berupa Bayu. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya tidak ada embel-embel apapun, saya tidak membawa produk apapun, bahkan saya lakukan itu sehari-hari ya itu. Jadi kalau di sana kan kebun jagung Pak biasanya yang membludak itu. Kalau pas kebun jagung itu membludak saya beli, saya selip semuanya, saya kasih kabel. Kalau kebun jagung saya terpali Pak. Jadi kasih pojokan tembok ngoten. Pojokan tembok ya yang tinggi nggih. Pak, pojokan tembok ngoten. Itu sampai keras itu. Itu misalnya kan Pak, membuatnya itu terlalu besar, misalnya terlalu besar. Terus cara ngasih makan itu di kudu titik kan efek buatan nganu sing sisa Jamur. Semakin besar alat yang jenengan gunakan, semakin besar resiko kegagalan. Makanya yang paling efisien tong 200 liter itu paling efisien. satu takaran untuk makan.
Enggak itu. Kan Bukan, besar. maksudnya nganu buka ini Pak, kersane buatan Jamur. buka pakan kersane buatan Dengan buka dengan tutup nari aman pak. oh gimana tapi buatan efek ya Buatan. Jadi makanya yang selalu dimakankan itu dikasih makan itu yang sudah dibuka, jangan yang sudah dibuka ini nanti bukanya sandingin jangan, yang satu ini dihabiskan. Kalau cuma satu malam bakteri belum berkembang. Kan besoknya juga sampai makan, kasihkan lagi Dia bodoh nggak sama. cuman yang bedanya kalau Mbak Irma pakai molasses dan kalau M4 itu kalau saya bisa mengatakan untuk kasare ngapusi pak ini tetes diencerno dibuntel gitu. Kalau saya sendiri ya Kalau sering kan waktu itu nyayur ya. Di pengen maringi M4 ngoten niku ten tanah sing anu semprot. Berarti niku asline tetes nggih. tetes Mbak. Nah ini kubur sing ya. Apa namanya? Tapi nggak ada bedanya. Saya nyoba tetes 1 sendok sama kasih air 1 liter sama air 4. Sama rasa pak, tahu bingung M4 itu. Sampai saya penasarannya itu sama rasanya. Sialan tenan. Sama setengah sih. itu sialan Mulai saya per liter ini. produksi Pak sialan itu anaknya Pak Suryadi Jadi pada prinsipnya kalau pakan itu kita sudah tersedia lahan hijauan yang tidak terbatas di sini, kayak gitu. Nah makanya nanti boleh dicoba pak. Yang paling efisien dengan plastik, meminimalisir kegagalan. Nanti nggak gagal pagi-pagi ngomong masih mereka enak ini itu agak jadi lah, kan gitu. Tong dulu, beli tong 2 aja. 2 itu kalau kambing 4 bisa sampai 1 minggu. Tong karena padat kok, padat itu padat dan kapasitas perut kambing kan nggak sebanyak sapi yang gitu. Mungkin saya karena saya beli tong sampai sejumlah 200 tong dulu itu karena sapi juga saya tapi sekali makan 5 tong saya dulu itu makanya apa namanya sapi berapa itu? sapi dulu itu sapi kandang sengetan 16 ekor, 5 tong itu pagi sore, iya. Ini Pak, kalau kambing mungkin sudah agak paham. Sekarang ilmunya sapi. Tapi rumah sapi ini mungkin. Ngeten Mas, kalau pengenane kalau kan nggih maton kecelakaan. Lembu melahirkan Mas sasi meninggal saat bayinya. Ini PMK. Kemungkinan makan di luar yang kirso dan kendala kan buatan sakit kalau gitu jika dan aku gak menali yang male kepengen memali kalau penuh Pakan ini loh pak jenengan. ini perahu Suket. Orang rambutan kan ibu. Soalnya kalau nggak bisa yang kali tipis kasel itu juga ada dikasih keracunan. Jadi kenging rondam bisa sakit lah. Jadi apa namanya keracunan itu enggak muntrok salah. Jadi ada yang dosis ringan itu kalau kita nggak tahu ya itu bisa menyebabkan malfungsi usus. Jadi ya apa namanya batin itu nggak bekerja gitu loh. Jadi tidak bisa badan sembelih kan merah adakah itu penanganan dikasih minyak atau dikasih air kelapa keracunan ya susu pak. Susu iya. Kalau keracunan susu paling arang. oh gitu Arang itu loh. Arang itu sama gecas gitu. Sama campur banyu, sama saring, sama murni. susu kental Susu murni. susu murni Kalau susu Indomaret nggak bisa. Susu keras. Kalau susu angel arang pak.
Jadi areng itu, areng batok nopo areng sembarang itu temen pulau itu dia campur banyu itu saring. Saring sing encer itu kata-kata gitu. Ganti tahun. Berarti ciri-ciri keracunan nggak bisa Kalau ciri-ciri keracunan nggak bisa kencing sama BAB itu. Iya, itu ada satu indikasi keracunan itu. Kebanyakan serat juga bisa nggak bisa? Kebanyakan serat bisa. Jadi salah satunya Penanganannya kasih susu. kalau nggak bisa kencing, nggak bisa ngengek, sama tumbas mikrolak mak. Wah, itu Persis ya. Pun terlambat kok. Lambat ini kan kesana Mikrolak jadi mikrolak itu Pencahar air besar. langsung nggak apa. Ditusukin kan. Sami, cuma dosisnya yang berbeda. Kalau pilek ya sultra bisa grip niku, tapi dosisnya sapi kalau besar ya 10, kalau sapi kecil ya 5. tergantung berat badannya. Kulo Pak, lagi kirim sapi ke Jakarta nggih, kersane tahan banting sapine nggih. Sapi di dalam truk itu nggak boleh duduk, harus berdiri. Lek duduk dijek-jek kancane kan saged pecah teng truk. Ini kulo mbeni remasi Pak, tiga. Jadi kulo mbak remasi atau tabrakan. Terus kirim sapi lho, mbeni remasi lilian, enjing ngoten. Sore beda. Terus untuk meminimalisir tetap sama kayak manusia sama, cuman dosisnya yang berbeda. Kalau untuk obat minum loh ya, kalau obat suntik ada sendiri obat hewan. Jadi makannya Pak. Sama seperti kambing sapi. Tidak sama. Kambing itu dengan kasih makan jagung bisa dicerna Pak. Kalau selipan jagung itu nggih sakit dicerna kalau kambing. Kalau sapi tidak dikasih air panas, tepung jagung itu nggak bisa dicerna. Keluar ya suntuk jagung. Makanya polanya berbeda, jenis pakannya pun juga berbeda. Sapi dipakan kalian berat ya Pak, masuk terus leren nggih. Karena terlalu tinggi protein rendah serat. Nah, kalau sapi itu proteinnya sedang, karbohidrat tinggi, serat tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau kambing protein tinggi, ya aja. Berarti kalau sapi onggok tadi lebih bagus ya? Bagus. Jadi pemanfaatan makan di sini kambing itu bisa dikasih makan kalau pas kobung murah gitu. Kobung murah itu sampai kasih kobung bisa Di sini banyak itu kumpul dari bute itu Pak. Kumpul nih, bute. Itu senator Pak, itu karbohidratnya kan sudah diambil. Oh, Karbohidratnya di bode. Di butenya itu cuma serat Pak, jangan terlalu banyak. Yang paling bagus ya itu tadi ya Pak, hijauan sekitar. Mungkin kalau punya teman kambing yang kandangnya besar-besar, mungkin farmnya besar-besar, mungkin sebagian besar kenal saya. Kalau sapi, petani saya yang di sini sampai gading aja Pak, sekarang pinter jualan sapi. Dulu sapi saya, pakan saya, itu dari saya semua itu dulu. Akhirnya tak suruh buat, tak ajari, sampai nginep saya, karena dia punya pabrik tahu, ampas tahunya itu dijual. Nah, duitnya ampas tahu ini buat beli pakan sapi. Tapi sapinya kok nggak keluar nemu, nah gitu. Akhirnya ada yang salah, makan jenis pakan yang dikasih nggak bener. Akhirnya saya ajari sampai bisa sekarang malah jualan sapi pasar udah lebih kalau memang pasar sampai gading aja pas-pasar sampai gading. Terus tugu pramuka itu ke atas sampai habis jalan itu ada Pak, saya petani namanya Pak Riono. Lumajang ya, arah Lumajang. Iya, arah Lumajang, tapi jalannya cuma segini kecil jalannya Pak. Simpangan nggak bisa itu. Itu di situ sapinya dulu dari 5 sampai sekarang 15. Jadi belajar sampai sekarang 15. Nah, itu cuma dirawat 1 orang Pak. Karena sudah tahu sistem, sudah tahu
pola makannya, sudah tahu manajemen pakan, itu ringan. Saya itu Pak, kalau kandang penuh gitu, kapasitas kandang saya 54, 2 orang Pak. 54 54 ekor sapi itu kalau full cuma 2 orang. Yang satu baris 1 orang, satu orang 27 sapi itu nggak capek Pak. Jam 10 pagi sudah selesai. Berangkat jam 7, jam 10 pagi sudah selesai, itu sudah sak guyane resik semua Pak, sudah bersih. Kasih makan, sapi sudah mandi semua, bersih, itu cuma 2 orang. Karena apa? Manajemen pakan saya total. Repotnya ya seminggu sekali saya undang orang 4 orang yang kebun kasih kantor campur simpen, nanti seminggu gitu. Ini ada cerita kemarin teman ngajak beralih ke sapi, tapi sapi itu sapi harga kisaran 3 juta sampai 6 juta yang jantan gitu. Itu menurut saya bisakah kedelai itu digantikan untuk menggantikan susu itu, kan katanya itu peranakan dari apa susu sang urat, bisa nggak? Tidak bisa Pak. Oh nggak bisa. Tidak bisa. Karena ada mineral-mineral yang terkandung dalam susu itu tidak ada dalam kedelai. Yang bisa mengganti skim Skim itu itu ya susu untuk sapi, ya susu bubuk untuk sapi. Kalau kedelai kasih kedelai, akhirnya yang besar protein tok. Dan itu dikalkulasi sama waktu jual Anda. rugi. Tidak bisa. Yang paling ideal adalah sapi harga 19 juta sampai 25 juta. Itu paling ideal untuk pembukaan. Kalau jantan, kalau betina harga 10 sampai 15 juta. Kalau pembuatan pakan sapi sama kambing seperti Mbak Silase. Sama Pak caranya. maksudnya jaraknya berapa hari sama? Sama. Jenis pakannya ya nggak sama. Kalau caranya sama. Nggak, maksudnya bisa dimakan 20 sampai Besoknya sama kasih makan boleh Pak itu. nggak 20 sampai 20. Enggak. Jadi silase itu adalah pengawetan pakan. Kalau fermentasi adalah pakan yang gimana ya Pak ya? Meningkatkan palatabilitas. Meningkatkan palatabilitas tingkat kesukaan sapi. Itu kalau fermentasi. Berarti soalnya hijauannya ada pagi seneng atau di wau. Nah, nek ditambahin molasses, paling. Tapi nek sama meneh di wau kan perlu menyampaikan dibukanya 21 hari Pak, ngaten kan? Nah, kalau mau dibuka besok sebenarnya juga bisa. Nah, tapi kenapa disimpan kok besok udah dikasih, ya kan? Loh. Oh iya, masyarakat juga. Cuma kalau dengan pengen praktis, repotnya 1 bulan sekali atau repotnya 1 minggu sekali, dibuat pakan misalnya hari Minggu pas mulai terjual gitu, mulai pakan jam 1 siang selesai, besok mulai dibuka dikasihkan makan selama belum ada apa-apa. Terus sapi itu apa harus setiap pagi dimandiin atau enggak, atau mungkin Kalau saya Pak, 1 hari 2 kali, lebih tepat. Seminggu sekarang di sini. Orangnya sekarang adus. Di sini kan dingin. Bukan pengaruh hendaknya Mas. Sapi itu kalau jenengan teliti gitu, sambil memandikan sapi, itu setiap hari ganti bulu Mas sapi. Jadi setiap sama sikat itu bulunya ganti, dan itu berminyak. Nah otomatis kalau minyaknya tebel kan gak nyaman sapi, begitu. Pori-porinya tertutup dengan Keringet lah, kotorannya itu. Akhirnya gemuk suwi karena nggak nyaman itu tadi. Kalau saya pagi sore Mas, pagi sore. kalau makannya pagi sore atau malam? Apa? Makan pagi sarapan sama malam atau pagi? Malam tidak pernah saya kasih makan, pagi sama sore. Kotoran saya nggak pernah bau Pak, nggak pernah ada tetangga saya komplain. Mbak Elma pernah dengan saya. Ya, saya pernah berkunjung ke sana Pak.
Mungkin nanti dari warga sini Bu, apabila ada kesempatan bisa berkunjung. Boleh. Bisa. Itu kalau di sini pakan banyak Pak, sebetulnya tinggal pemanfaatan. Cuman yang repot kalau kemarau panjang itu kadang pada kering. Cuman apa namanya, kita bisa siasati dengan silase itu tadi. Nanti kalau sudah ahli bikin silase Pak, terus ahli bikin silase itu sama pakai alat apapun jadi Pak. Jadi pada intinya jenengan itu apa namanya ini paham dulu caranya gawe fungsinya apa itu paham dulu. Kalau jenengan sudah paham, kalau mau dikasih alat model piye tetap tadi. Kalau ini gimana? Plastik atau plastik gede, tansel nemen plastik hitam, tansel nemen bawah, tong itu jadi bagus. Ini piye? Terus rumah kayak gitu, kayak saat ini udah kayak akhirnya dapat jedingan itu Pak, dapat jedingan itu kalau tumpuk jedingan jadi 1 minggu sekali. Jadi telepon 1 truk itu langsung benar-benar sehari dari ketemu itu dilapisi terpal nah dilapisi terpal apa Pak? Dengan kan pun tembok. terus tutupnya ya? Kenapa? Tutupnya terpal karena apa? Setiap hari kan ambil Pak. Oh iya. Kalau tebonnya tidak diselip, tidak ditaruh di apa namanya jedingan tadi, tidak dikasih katul, itu apa namanya gosong Pak. Nah, karena saya beli 1 truk ya saya selip semua, kasih katul, injak lagi beli katul, itu malah gitu. 1 minggu sekali itu namanya juga silase. Tapi kalau kita setiap hari tumbas tebon rombong kok diselip, dipakakne, selip pakakne habis waktunya. Pak RT buat nonton saling Nggak sapi. teman-teman yang Itu mendo memang. Soalnya harga mendo pun di sini beda paling gitu. Kacanya 500.000. Bagaimana ini? Mahal mereka. Yang mereka kedirian belum datang dampet mahal saja Bang. Sumber pucung dampet itu atas yang kedirian. Di saat itu Ini mayoritas mento kan, makanya jumlah penduduk antara mento karo mento ini. Oke, paling aneh dulu Pak, saya sapi. Jadi kemarin sensus, komah kali sapinya aneh sapi. Jadi nonton, komahnya 1.960 liter nonton, meternya 2.500 satu desa ini. Itu sih kata membeli itu dengan nomor itu. Kamu ini kata Sama mungkin akan Monggo kalau malih sing mungkin ada pertanyaan sing angel-angel betul nopo soalnya nopo praktek sesuatu mengalami. Mulai sebelum dia oma, waduh makan. Kalau kambing itu perlu dimandikan berapa hari sekali? Kalau kambing, Kalau kambing itu situasional Mas. Jadi kita lihat kambing itu kan Mau kontes mandi. kalau orang Jawa seneng kosong nih, bulan kandang. Kalau sapi kan nggak bisa Pak, nggak bisa merontokkan bulu sendiri. Kalau kambing kan kosong nih kok terus kali, aduh, nonton nih kok, ambil kabel. berarti kan artinya sama gitu. Setiap hari mesti ganti bulu. Nah, sapi sama kambing kan sama. Sama. Cuman kambing itu tanpa bantuan kita bisa, kecuali kambing bebas ya. Kalau kambing bebas kan harus dicukur. Kalau sapi harus dibantu. Makanya sapi semakin sering kita memandikan, semakin cepat. Berarti kalau kambing jarang dimandikan Nggak apa-apa 1 minggu sekali. Apalagi kalau pokok situasional itu lihat kondisi kambingnya Mas.
Kalau kambing wah ini cacingan di katalan gitu, itu baru dimandikan nggak apa-apa. Bisa lagi kalau kambing kontes ya setiap hari dimandikan. Tapi kalau kambing untuk pegunungan ya situasi aja. Bahkan kita menemui di nggak di mana di saya sendiri gitu ya. Kadang kambing saya itu ada yang kuntingan dalam arti nggak bisa cepat besar gitu kan. Itu bisa nggak di apa lebih besar lagi gitu. Kuntingan itu adalah kesalahan pertama saat kita merawat awal. Jadi pedet itu cempe itu pembesaran. Kalau kambing dewasa penggemukan, jadi antara pembesaran dan penggemukan ini tidak sama, perlakuannya tidak sama. Nah, kalau pembesaran itu ya kita sediakan ruang yang cukup untuk gerak, untuk mencolon mungkin di solo apa tiga. Tapi kalau penggemukan cukup di baterai, ada sempit tak, ada depan tak bisa, nggak apa-apa, karena nggak butuh pertumbuhan ulang. Kalau kuntingan yang jelas pertumbuhannya terganggu, bisa dari karena cacingan kita nggak tahu, bisa dari tempatnya, bisa dari cara merawat pakannya, banyak faktor mas. Berarti nggak bisa diatasi ya? Bisa diatasi, cuman kalau untuk tumbuh maksimal seperti yang normal nggak bisa. Gitu. Paling bisanya cuma batangnya kempes jadi gemuk bisa, tapi kalau untuk besarnya sama kayak yang normal ya aku udah mas Nau si cilik aku pancet cilik aja untung BPV aku segede sampai saya sama gede aku pancet cilik tapi kalau misalnya itu nopo mawon teman-teman nggak ada teruna monggo. Jadi kalau kambing menurut gitu, jadi kita manfaatkan lahan yang ada. Tidak usah aneh-aneh pak. Kalau jenengan tugas aneh-aneh benar-benar mungkin buat duit percuma. Sing ditumbas itu namung tong, alat tok niku mawon. Ini ku larang ya orang atau saya kesan ini tong tunggal. Tapi kalau kambing kapasitas jenengan berapa nih rata-rata cuma Ya dua cara itu harus dicoba semua. Jadi Karena bedanya yang mana kan kita bisa bedain. cuman di kenapa di takkan gitu lagi kadar air ini soalnya mungkin macam sebenarnya jadi kabarnya kalau atau nggak usah yang bagus yang murah ini tidak apa-apa Satu kasar lah. itu yang murah tidak apa-apa itu paling sekarang sampai 2.500 nih pas setengah. Contoh, di sini nggak sampai tapi ini ngape. Singapura biasa hotel sampai Atau kasar nyampe 2.000 lah. dia 2.500 Buat selektif selain makanan mungkin kita dibanding tetap Nanti aku lara. kambing itu penak kambing paling mudah kambing itu kasih vitamin ya jeruk nipis gitu kunir kalih kencur niku jenengan parut jeruk itu perut-perutnya niku ini tapi jeruk kan karena apa kencur kunir namun niku arang kading jenengan paling jambe tapi nek jambe ini pun kata-kata mendem jambe kata-kata mabuk itu lemes. Nah, kalau niku Pak, kencur kali kunir ini tuh damel cacing, dok cacing itu kencurnya damel. Apa? Seneng mangan, nafsu mangan, namun niku. Jadi namun niku di parut diperbersih, kan diombe itu seneng Pak ngombe niku. Biasane, ayo
Kami kali sapi enggak. Tidak sama. Kalau sapi itu kalau double pon-pon entah saksakan lah. Betul sami kalau sapi beda, tidak sama. Kalau sapi pakai injeksi sama. Itu kalau sapi dulu kan dikasih Hansen itu apa memang Ya. Hah? Iya, Hansen. Tidak, Pak. Oh enggak. Itu bukan fungsinya, bukan duduk itu teori ngawut. Tidak boleh. Ngampol. Sapi calon juga ya, senang ya. Tidak boleh. Jadi apa namanya sapi itu tetap dikasih vitamin, cuman pakai injeksi namanya bikompleks. Ada yang pil ada, yang besar sedikit ada bikompleks. Jadi tidak harsen 10 butir enggak, itu ngawut, itu teori ngawut enggak boleh. Cuman kalau bisa memancing kesannya seneng micin Pak Ulo makan micin kalau lewat nih tangkemnya ngoten kalau enggak bulan malam sehari 2 hari wah ini soalnya mangan yang kalau micin Ini kamu ireng ya, Pak. Ini kamu ireng. buatan doyan Pak, buatan doyan berdua itu mungkin nyekok ini dengan sapi telahnya kok patah Pak mungkin percuma dengan parutnya sekilo itu mungkin paling jadi sapi pinter namanya. Jadi sapi itu ada obatnya, memang ada obatnya, vitaminnya komplit. Jadi mantri diundang mungkin apa namanya sudah tahu sendiri Pak sudah vitamin itu komplit dikasihkan, komplit dikasihkan komplit. Jadi apa namanya kalau petani mungkin kalau sapi gitu. Kalau empon-empon kelasnya terlalu banyak. Kalau kambing beli 1 kilo bisa kandang 6 Ini sih nggak ada. Kemudian Jadi tanggani. Terus nalih, napa mriki kan kata produksi kopi gitu. Ampun terpengaruh pakan-pakan yang murah tapi apa namanya jenengan belum paham kegunaannya. Jadi wah ini pakan itu murah, mana kan per kilo ya? Jadi apa kan gitu? Kandungannya tidak jelas. Yang jelas sudah jelas kandungannya, sudah jelas setiap harinya hijauan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apalagi awan Pak. apa? Kulit kopinya awan. Nggih, mboten sip. Nggih. Terus napa malih enten promosi produk peternakan hati-hati Pak. Jadi tidak semuanya bagus kados niku tadi terus vitamin sing ini produk A, produk B jangan, tidak usah. Mending kita manfaatkan yang ada. Karena apa? Di sini itu sudah komplit. Hormone mendukung kita, terus pakannya ini banyak. Tinggal kita memanfaatkan pakan tersebut. Apa yang disampaikan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini programnya kan memanfaatkan lahan sekitar kita supaya tidak gundul ada nantinya, nanti itu ditanduri apa ayam muda itu tadi, terus apa namanya maoni dan lain-lain itu diselek di silase bisa Pak, itu tidak apa-apa. Maoni, nongko, wogum niku diselip di silase saged ndak pas apa stoknya melimpah. Sengon itu bagus untuk di silase. Sengon itu. Jadi apa namanya kita manfaatkan sekitar biar petani itu makmur, petani itu biar peternak itu enggak yang terjadi pas PMK itu. Saya 22 ekor Pak kemarin PMK itu. Sama terkena. Kenapa? Terkena. Mungkin Sani kayak terbulan ya. 22 ekor semua merasakan kalau PMK dulu tidak ada yang enggak. Menurut yang kemelelet Arab model bio wis nggonku enggak kena Allah.
cemekane waktu kenging mesti nih gitu. Tapi nggih kula ancam berkah BMK itu nggih apes nggih berkah. Begitu saya kena, saya kosongkan kandang sebenarnya satu penyakit itu tak terkami lagi lah. Pulau beli. Disimpan daging Dagingnya kan tetap bagus. Kalau BMK itu yang rusak cuma babat sama mulut ini. babat sama mulut dan kaki. Yang rusak itu babat itu apa jeruan itu kayak mbak di tanda kan merotong. Daging kan buatan ya. Tapi tidak terpengaruh. Dan yang ditanyakan lagi perihal kambing. Asma sabun, silakan. Sedean kita takut ya. Konfuantek saya. Kalau yang mulai bertumbuh ini hampir-hampir Tapi Pak, namun kesupen pola makan yang pertama itu sama manajemen pakan. Dengan menguasai dua item ini ternak opo berhasil. Jadi pola makan sama manajemen pakan. Jadi apa namanya? Memang ada di teori itu di kalau kuliah itu ya dihitung Pak sehari butuh sampai ini per kilo untuk biayanya sampai ini tapi kita pertahankan entek waktu yang dihitung itu kan tidak bisa. Nah bisanya apa yang mendatangkan praktisi mendatangkan apa namanya seperti Mbak Elma ini supaya kita tahu prakteknya seperti ini dan gitu. Nanti apa namanya coba dipraktekkan dulu dikuasai dua item dulu, nggak usah yang lain-lain itu ini ilmu tambahan. Pada intinya adalah dua item ini tadi, pola makan yang pertama, yang kedua adalah manajemen pakan. Manajemen pakan ini yang menentukan jenengan berhasil atau tidak. Jenengan mau wedhus 50 Pak, nggak menguasai manajemen pakan ini, kalau mau wedhus siji Pak, repotnya sedih. Jadi sebelum kita namanya manajemen pakan itu di manajemen sebelum melakukan sesuatu. Jadi apa sebelum kita melangkah ke peternakan ke beli kambing manajemennya dulu ditotok. Kandang ini saya sedihkan ya. Oh sedih berarti saya sedang kandangnya ada. Ini ada kak yo. Begitu modus saya hanya tanpa pilihan akhirnya tanpa. Nah itu namanya manajemen Pak, manajemen. Nah itu apa nanti sudah dapat uangnya untuk modus tuh modus lah itu pakannya muncul enggak kan gitu. Nah Pak setelah apa namanya pakannya tinggi akhirnya baik itu siwase itu soalnya mancing kerja kan gitu tidak cukup waktu kalau untuk setiap hari makan 50 ekor kambing kan gitu. Bahannya apa kita memang kalian aku bayarin uang seminggu bisa misalnya gitu kayaknya tinggi boleh pakan segini harus diperhitungkan seperti itu Pak. Jadi apa jadikan misalnya kalau kambing 4-5 sambil tidur bisa kalian bilang ibaratnya sakit tapi lah sudah 10 ekor ke atas harus dimanajemen dengan baik. Mungkin sebelum beli kambing itu harus sedia tempat sama pakan dulu. Kambingnya enak, pakannya gak enak. Nah kalau kalian ngaku singgih loh, oke. Lek pakannya wis enak siap, plak ngeten iki. Lek duit gampang kan iki. Pokok kalau tasik di dulu BRI gampang itu. Nah, itu kalau duit gampang lah. Terus pakan itu baunya betul, pakan tersedia yang mengolah ada, misalnya sakit biaya dewe, diselip dewe, buat musuh ini kotak berapa orang dino mari, apa? Silase itu sama selip ini, sama ada besok masih aman. Mungkin itu Pak untuk pembuatan gambaran untuk pembuatan jeding yang Bapak yang diterapkan di rumah itu bagaimana bentuknya nih Pak? Bentuknya itu seperti teras ini, cuman temboknya ini meterku Pak, meterku ini tingginya 1,5 meter. 1,5 meter.
lebarnya Mungkin digambar saja Pak biar paham. Ukurannya kan ngomong lagi mulai paham. Nek ukuran terserah sampean, Bu. ukurannya menyesuaikan. Kalau saya di rumah karena sapi jadi 3x4 jadi besar, cuma tingginya 1,5 meter. Cek mumpuni kira-kira cukup 1 bulan. Kamar kosong ngono ya Mas. Kamar Kamar kosong saged. Jadi Buka lawan. meter ini panggil tingginya Ini apa sih? meter kubah. Buat apa sih Mas? Niki. Jadi ini tembok, ini tingginya 1,5 meter. Terus lebarnya ini, lebarnya ini, kalau saya 3 meter kata sapi, kalau kambing itu 2 meter itu 2 kali 2. Ini 2M, yang lebar ke sini. Itu 1 bulan, jangan cukup loh. Kambing ini cukup 1 bulan. Tutupnya depan ini Pak. Sudah ditutup, untuk meter atasnya ini terpal, cuma kita mengandalkan jinjit sudah begini, dijunjung ada, terus apa sini ambilnya kan dari sini Pak. Nah, kata gitu. Dan itu kan jadi letter kan sebenarnya dari sini. Dan ambilnya dia itu boten besar Mesin kosong untuk pengambilan loh. Mesin kosong itu untuk pengambilan. kan maksudnya kan ini kan bukan ditutup niki. Ini kok digeser mriko to, Pak? Ya atau Nanti mereka kan diseleb. diseleb, dia mereka dihitung-hitung mereka padat nih. Dipendet ini gede-gede ngoten. Dikerowoki gede-gede ngoten. Sing sitoke. Nggih, punya. Gambar ini kan mesin. Simpelnya untuk pengambilan sampah. Terpatok ditutup atas pinggir di anu itu atas tutupan lah cuman kita mengandalkan kepadatan yang itu cuman dengan resikonya ini nggih lek kurang padat bosok resikonya namun itu harus padat jadi sedikit diinjak sedikit diinjak aja nunggu kan baru diinjak enggak betul sakit pakai ditaburi tato ini gua kan boten karena skalanya banyak kalau awal jadi ditaburi tato itu untuk apa namanya kadar air karena di tong airnya nggak bisa keluar kalau pakai kita ini mau dengan ini airnya blender Pak pedal tapi lebih bagus dikasih tato Nggak bersiko lah. Untuk 1 bulan itu tong kan mahal, jadi kan paling agak pisan kan kesalahan. Cuman gini tuh kepadatannya ini sing dengan atur. Soalnya ini buatan padat, gitu, bosok. Sing terutama pojokan-pojokan itu Pak. Pojokan-pojokan itu padat nih. Mungkin tengahnya kan mau papak nah izin buatan ngatasi lah jadinya tetap 2-3 orang karena Aldi butuh padet ini Pak 2-3 orang kalau tong izin bahwa pada prinsipnya itu tadi 2 item dengan kuasai dulu kalau jenengan sudah menguasai pola makan dari hewan yang jenengan pelihara pola makan sama manajemen pakan itu menentukan keberhasilan
Kalau manajemen keuangan saya rasa semua sudah paham. Berarti dia kan paham. Cuman kalau manajemen pakan ini tidak semua orang paham. Makanya monggo dicontoh kalau misal mau kasih pakan hewan itu piye caranya benar diirit mergo tong mriki ini kan melimpah di sini melimpah semua segala hijauan kambing itu kalau disilase insya Allah doyan Pak. Di Kaligoro itu temen Pak namanya Pak Ibu Akil itu memberdayakan anak-anak sekolah itu disuruh cari resep godong garing apapun itu jadi kresek dihargai 250 sekilo apapun itu pokok godong garing godong garing semua godong garing anak-anak SD itu Pak Ibnu Akil ada itu YouTube-nya Pak Ibnu Akil itu di Kaligoro kambingnya 2000 ekor Pak. Iya. Itu cukup mengandalkan anak SD itu bahwa kalau sore bawa resep nih, wong godong garing kan resep, godong pom, godong nongko sembarang pokok garing dibawa ke situ. Karena Pak Ibnu punya selepan yang seperti keluarnya seperti tepung, jadi godong tadi diselip semua seperti tepung dan dicampur dengan bahan-bahan yang lain seperti kakul, kopra, sawit, getarcik, akhirnya jadi konsentrat kambing modali sedikit menekan HPP harga pokok produksi karena itu tadi kreatif kelompok resep. Nah itu yang dinamakan dia punya manajemen pakan yang orang lain tidak punya. Makanya kita bisa meniru seperti itu. Mak itemnya kita kan berbeda. Item kita kan di sini dijual basah. Bagaimana caranya biar seperti Pak Ibnu? Nah kita awetkan. Caranya gimana ya silase itu tadi. Nah, makanya kita buat silase untuk biar bisa seperti itu. Mendo seket gampang lah. Makannya betul sampai 1 jam. Kandangnya nopo koloni dicolok dulu sebelum masuk didusi sedanten saya colpiki sedanten dibatasi sedanten masuk baru atau masuk per 10 per 5 kalau malik yang ditanyakan dari waktu dulu mesin pencacahnya itu terlalu besar yang di sini Mas Yan. Gandoli lah. Apa sih gandoli? Biasanya nonton. Cuman bahaya Langsung itu bisa main. Ini tokoh nih, ini soal ini pas malam tebir nih persiapan damel silase ngoten nih kalian Kersane bodoh mboten ngarit. Belum mboten telaten Pak soalnya napa nyawang tiyang kerja niku lek mboten kula melu terjun mboten. Soalnya kula gak ada prinsip ngeten mungkin bisa ditirukan nggih nanti. Nah, jadi sebelum kita memerintah itu kita harus lebih bisa. Jadi mungkin anak buah keliru sakit nyalahnya tapi bisa bener nih orang nyalahnya tok betul. Jadi prinsip itu yang selalu saya pegang. Jadi saya itu punya ekspedisi truk saya angkutan dari Surabaya ke Jakarta. Sebelum sopir itu bisa menguasai medan, saya itu lebih bisa menguasai medan. Jadi dihapus ya, soalnya pun tak sama dosennya wujud tak ulang. Jadi soalnya sudah paham. Terus kirim sapi Jakarta ke diri Jakarta itu bilang jam, alasan macet dan lain sebagainya. Nah, di lemu macet paham dulu. Jadi dikirim lewat tol, lewat ngandor, dimulai duit ongkosan ini kan kalau paham. Jadi buatan sakit ngapusi mungkin. dengan remote Soalnya angkutan itu kalau bawa hewan penting Pak, jam. Stresnya hewan di dalam angkutan itu penting. Terusnya nomor biarin mati truk itu bilek nonton mati. Cuman di taman perjalanan
masalahnya. Jadi prinsip yang selalu saya pegang itu sampai saya bisa seperti ini ya, saya harus lebih bisa dari pegawai saya. Itu yang mungkin bisa dengan terapkan. Mungkin saya lebih muda gitu daripada dia. Cuman saya punya prinsip itu yang selalu saya terapkan. Jadi melayani sapi itu di atas truk ya, saya setiap hari kan kirim ke Surabaya. Melayani sapi di atas truk itu saya tidak benar. Ya saya benar kan, saya tahu sendiri. Gitu. Tapi kita bisa mendengarkannya. Itu hal yang simpel-simpel. Apalagi Pak manajemen pakan ini kaitannya kan di oke gitu Pak. Kalau ndak apa namanya, ndak kita manajemen dengan bagus, ternak itu uang yang banyak, kita setiap hari harus keluar uang, nggak berhasil nggak belum muspol gitu. Jadi cara yang gitu. Like kalau PLED kan tuku 3 juta, sekarang kehilangan apa-apa, sebenarnya ada 5 juta kan. Nomor malih sebelum saya tutup, terima kasih Bapak waktunya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadikan motivasi bagi semuanya di sini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini mungkin cukup sekian nggih Bapak-bapak. Semoga ilmu pengalaman yang disaringkan oleh kedua narsum Bu Elma dan Pak Puguh bisa nanti diterapkan di kelompok. Jadi nggak setiap hari ribet cari pakan Pak Puguh. Jadi nanti kan buang waktu dan ini ya mau kemana-mana nggak bisa karena belum ngaret terus saya ngaten nggih. Nah itu ya kayak ini kumpul gini juga mungkin ada yang belum ngaret ngoten nggih Pak. Jadi kepikiran di rumah. Nah dengan Silase mungkin bisa membantu bapak-bapak untuk bisa manajemen apa pakannya itu biar lebih memudahkan bapak-bapak dalam beternak ngoten nggih. Semoga ilmunya bermanfaat dan kelompok bisa lebih maju lagi untuk mengelola ternaknya. Ngoten nggih. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa bertemu dengan materi yang beda lagi, mungkin tentang pupuk atau apa nanti kita adakan lagi nih Pak. Mungkin sekian. Terima kasih untuk para narasumber Bu Elma, Pak Puguh, dan juga ini ilmu baru untuk Bapak yang menjadi kelompok Bu Elma, Pak Puguh ini mitra kita di Taman Nasional. Jadi harapan kita masyarakat itu dengan ada kawasan ada faedahnya. Jadi hutan itu bukan hanya kita selalu lindungi tapi juga bermanfaat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi semoga hari ini semua apa yang telah diberikan bisa bermanfaat. Yang dulunya tidak tahu sekarang tambah tidak tahu betul tambah ngerti seperti itu harapan kita. Kemudian yang kedua, dengan adanya ini Desa Taman Satria ini ada 5 kelompok. Yang 1 sudah dapat, ini tahun ini 2. Jadi alhamdulillah kita untuk 2 tahun berturut-turut itu dari negara dipercaya ke desa ini. Tetapi harapan kita dari Taman Nasional, saya sendiri di seksi 2, harapan kita ini semoga nanti bantuan itu bermanfaat. Dan sekali lagi saya mengembankan tugas ke bapak-bapak, tolong tetap didukung dalam hal pengamanan kawasan. Yang contohnya kemarin kita ada pasir yang kita tutup karena nanti bisa yang himbauan karena itu resikonya juga tinggi.
mohon diberi bantuan juga, karena bagaimanapun di situ ada itu kawasan yang memang harus kita lindungi untuk anak cucu kita. Jadi plakatnya hilang, moga-moga nanti kita pasang lagi tidak hilang lagi nih Pak. Moga-moga tidak hilang lagi, karena kata sing wonten terampil ini loh Pak, terampil yang bisa ngambil, sehingga harapan kita akan tahun kedepannya bermanfaat akan lebih tinggi untuk kawasan. Lek niki wau Pak Buku pun cerita pulau dewi yo tanggine Pak Buku bahwa kali Andra yang gini komoditi ini biasa, istilahnya bisa biasa. Tapi lek mriko niku makanan mewah Pak, sama pedus. Karena nang mriko istilahnya bungkile dadi panganan ngoten. Nah, mungkin seperti itu, hal yang seperti itu monggo nanti dimanfaatkan. Kemudian selanjutnya kegiatan-kegiatan bersama kayak ini akan terus berlanjut dan bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili dari Taman Nasional, kebetulan hari ini Pak Kabitnya harus tidak bisa ikut karena ada acara juga di Malang, sehingga saya mewakili. Mohon nanti tetap menjadi menjadi sebuah yang baik. Terus yang kedua, mohon ada kekurangan sing kalau wingi Pak nggih nyun sewu sing mungkin kurang KTP atau ada yang nanti ojo bosen-bosen istilahnya lek petugasnya Pak kurang administrasi ini kurang iki, ini kurang iki bukan untuk saya tapi untuk bapak-bapak juga. Jadi saya mohon bapak-bapak nanti kerjasamanya dengan kita, karena ada beberapa kemarin administrasi yang kurang. Terus kemudian untuk segera mengajukan lagi yang PKS yang kelompok usaha makmur yang belum itu nanti segera diajukan lagi. Kemudian yang satu sudah mau sudah habis malah, monggo segera diajukan. Pak Budi yang ada di sini nanti Pak Budi dengan Pak Mas Suri ya nanti bisa membantu untuk bapak-bapak sekalian untuk kedepannya. Jadi matur nuwun, mungkin saya dengan teman pamit. Matur nuwun semuanya, sudah banyak repot bapak-bapak mencari ngarit guru-guru ngeten boten ngarit, tapi hasilnya boten ngarit kena ngarit selanjutnya. Nambah ilmu nih. Jadi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.